بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Baik, sekarang baca selanjutnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa min kitabillahi ta'ala Allahu al-ahadu. Sebelumnya Walamma lam yasih jangan disukun. lam yasihu Yasihha dengan yasihi, dua saja. yasihha ta'yinuha Ta'yinuha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa as-salafi fihi wa ruwiya anhum fi dhalika anwa'in wa qad jama'tu 99 isman mimma dhahara li min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, walamma lam yasihha ta'yinuha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak benar sanadnya kepada Nabi SAW tentang penentuan 99 ini, karena di sana ada rawi, Al-Walid bin Muslim, disebutkan ada beberapa cacatnya, diantaranya ikhtilaf, al-ittirab, tadlis, dan juga tafarrud, dan satunya lagi al-idraj. Oleh karena itu kata beliau, ikhtalafa as-salafu fihi, maka berbeda pendapatlah para salaf tentang 99 nama itu. Ruwiya anhum fi dzalika anwa', diriwayatkan dari mereka para salaf pada penamaan tersebut 99 itu berjenis-jenis. Ya, satunya berbeda dengan yang lain. Dan saya juga mengumpulkan 99 nama apa yang nampak untuk saya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min kitabillahi ta'ala, Wa min kitabillahi ta'ala Allahu al-ahadu al-a'la al-akramu al-ilahu al-ula al-awwal al-akhiru al-zahiru al-batinu al-bari al-barru al-basiru al-tawwabu al-jabbaru al-hafidu al-hasibu al-hafidu al-hafi al-haqqu al-mubinu al-hakimu al-halimu al-hamidu al-hayyu al-qayyumu al-jabiru al-khabir al-khaliqu al-khallaq al-ra'uf al-rahman al-rahim al-razaq al-raqib al-salam al-sami'u al-salam al-sami'u al-shakiru al-shukur al-shahidu al-samad al-alim al-aziz al-azimu al-afu al-alimu al-ali al-ghaffar al-ghafur al-ghani al-fattah al-qadir al-qahir al-quddus al-qadir al-qarib al-qawi al-qahhar al-kabir al-karim al-latif al-mu'min al-muta'ali al-mutakabbir al-matin al-mujib al-majid al-muhit al-musir al-musawwir al-mutaqaddir al-muqtadir, al-muqayyid malik muqtadir, terus al-muqit, al-muqit al-malik al-malik, al-malik المليك الملك المولى المهيمن
النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. Ini nama dari Alkitab. Sekarang dari Sunnah Rasulullah SAW. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد Jawad. الجواد Takfif ya. Jalil, Jawad. Hakam. الحكم الحي Al-Hayy. الحيي Ya. Dari Haya. الرب الرفيق الصبح Subuh. الصبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر Al-Muakhir. المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. Iya. Ini dari nama Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran jelas ya. Itu bisa dapat. Iya. Cuman ada yang beralif lam, ada yang tidak beralif lam. Tapi di sini musannif mengalif lamkan semua. Kemudian dari Sunnah Rasulullah SAW juga ada Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayy, ya, Al-Rafiq, Al-Subuh, Al-Sayyid, Al-Shafi, Al-Tayyib, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Witr. Ini disebutkan dalilnya semua, ya. Cuma sebagiannya ada yang dhaif, ya, yang diterangkan oleh musannif. Nah, هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وهي 80 إثما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في دخول الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا. وكذلك المحسن لأننا لن نطلع على على رواته في طبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. مالك الملك. قال رحمه الله وهذا ini makhtarnahu bitatabbu', yaitu dengan ittihadiyah, dipilih dari penelitian dari musannif rahimahullah dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya ini nama Allah SWT 99. Wa hiya 81 isman, 81 dari fi kitabillah ta'ala, 18 isman, 18 nama dari sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau, wa in kana indana taraddudun fi idkhal al-hafi. Kami ada keraguan memasukkan nama Allah al-hafi dalam penamaan ini, li'annahu innama warada muqayyadan fi qawlihi ta'ala an Ibrahim innahu kana bi hafiyya. Karena ini datang dalam tidak secara mutlak tapi muqayyad, dengan huruf ba, innahu kana bi hafiyya. Ya kan? Makanya di di ayat juga ada satu yang musannif itu disebutkan seandainya dia tidak muqayyad disuruh inna minal mujrimina muntaqimun. Kata musannif sendiri, seandainya dia tidak datang dalam bentuk muqayyad minal mujrimina muntaqimun, maka saya pastikan muntaqimun dari nama Allah SWT. Muntaqim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Muntaqim itu dari nama Allah SWT, seandainya tidak datang dengan muqayyad dengan minal mujrimin. Sama dengan ini, makanya taruddud dia. Karena
hafiyya datang muqayyad dengan ba, bi. Innahu kana bi hafiyya. Kata beliau, wa kadzalika al-muhsin, demikian pula nama Allah al-muhsin dalam hadis. Li'annana lam nattali' ala riwayatihi fi Tabrani, Sulaiman bin Ahmad Abul Qasim. Kami tidak melihat riwayatnya tidak memeriksa jelas riwayatnya pada At-Tabrani. Namun waqad dzakarahu Syekhul Islam min al-asma, dan Syekh Islam memastikan bahwasanya al-muhsin ini dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dia kasih lagi faedah bahwasanya min asma'illah ta'ala ma yakun mudhafan. Jadi banyak jenisnya. Ada datang dalam bentuk mufrad. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya kan? Ada datang dalam bentuk muqaranah, bergandengan. Azizun Hakim, Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Sudah lewat. Ada mudhafan. Contohnya Malikil Malik. Ya. Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Quwwah. Iya. Arhamur Rahimin. Ya kan? Ahkamul Hakimin. Itu dari nama Allah SWT yang mudhaf. Ada lagi Muzdawijah. Muzdawijah bergandengan tapi tidak boleh disebut satu-satu. Bedanya dengan muqaranah, atau muqaranah itu Hakimun Aziz bisa disebut satu-satu, Hakim dan Aziz. Tapi Muzdawijah itu tidak boleh. Seperti nama Allah Al-Mani Al-Mu'ti. Tidak boleh disebut Al-Mani saja, tapi harus digandengkan dengan Al-Mu'ti. Al-Nafi' wad-Dar. Al-Nafi' wad-Dar. Tidak bisa dikatakan Ad-Dar saja, tapi digandengkan dengan Al-Nafi'. Al-Zahir wal-Batin. Sama juga. Makanya Al-Batin tidak boleh disebut sendiri. Harus bergandengan dengan Al-Zahir. Harus digandengkan dengan Al-Zahir. Itu dari nama Mustawijah. Jadi kalau dihitung berapa semua? 4. Mufrad, kemudian muqaranah, kemudian mudhafan atau al-idhafi, kemudian Mustawijah. Iya. Jadi nama Allah SWT banyak. Ya. 99 bukan pembatasan. Makanya kalau ditakdirkan 99 itu disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Iya. Biqadri hadzal adad man ahsaha dakhala al-jannah. Begitu takdirnya. Jadi nama Allah 99, untuk Allah 99. Dari kadar ini, jumlah ini siapa menghitungnya maka masuk surga. Berarti tidak menunjukkan bahwasanya nama Allah cuma 99, banyak. Ya, ada dari mufrad, ada dari muqaranah, ada dari idhofiyah, kemudian ada lagi dengan mustawijah. Iya, selesai kita dari kaidah ini. Terpenting kita tahu bahwasanya nama Allah itu ghairu mahsur bi adadin muayyan. Sekarang kita masuk di kaidah terakhir. Kita ambil ini. Baca cepat. Bismillah. Qaidatus sabi'atu al-inhalu fi asma'illahi ta'ala wal mailu biha amma yajibu fiha. Baik. Kaidah yang ketujuh, dan ini terakhir. Setelah itu kita masuk di fasal tentang sifat. Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Iya. Apa itu ilhad? Ditafsirkan sendiri. Huwal mailu biha, itu berpaling dengan nama-nama tersebut amma yajibu fiha, dari apa yang menjadi kewajiban pada nama tersebut. Jadi berpaling darinya. Berpaling bersama nama tersebut dari apa yang menjadi kewajiban dari nama tersebut. Ini tafsiran dari musannif sendiri. Ditafsirkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya al-ilhad itu al-ululu biha, yaitu berpaling dengan nama tersebut, wa bihaqaiqiha, dan dengan hakikat-hakikatnya, bukan cuma namanya tapi hakikatnya, wa ma'aniha, dan makna-maknanya. Dari mana? Anil haqqis sabiti laha,
dari hak yang tetap untuknya. Jadi dua kalimat tapi maknanya sama. Jadi kalau ditafsirkan oleh musannif sendiri yaitu al-mailu biha amma yajibu fiha. Berpaling bersama nama dari apa yang menjadi kewajiban pada nama tersebut. Ditafsirkan Ibnu Qayyim menafsirkan dengan jelas lagi yaitu al-ululu biha, berpaling dengan nama tersebut, wa bihaqaiqiha, dan hakikat nama itu, wa ma'aniha, dan makna-maknanya dari mana? Amnil haq as-sabiti laha, dari hak yang tetap, dari kebenaran yang tetap untuk nama tersebut. Dan ini ada jenisnya. Berpaling dari nama tersebut ada jenisnya. Wa huwa anwa' al-awwal. Nah, الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات الأحكام والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، وإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. Yang pertama, ayyunkira syai'an minha atau mimma dallat alaihi min as-sifati wal ahkam. Mengingkari sedikit dari nama tersebut. Iya. Ini seperti dilakukan oleh siapa? Mengingkari nama. Hah? Nama. Jahmiyah, ahsan. Atau mimma dallat alaihi min as-sifati wal ahkam, atau mengingkari apa yang terkandung darinya sebuah sifat atau hukum. Apa hukum di sini? Apa yang? Iya, apa hakam di sini? Apa hakam? Iya. Sudah lihat toh? Kalau dia nama muta'addi ada 3. Penetapan nama. Iya, nama tersebut untuk zat Allah SWT, kemudian terkandung banyak sifat, ketiga ada hukum. Itu dia. Iya. Atau menafikan apa yang ditunjukkan atasnya dari sifat dan hukum, seperti dilakukan oleh siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menetapkan nama tanpa ada sifat, tanpa ada sifat. Kama fa'ala ahli at-ta'til min al-Jahmiyah wa ghairihim, sebagaimana dilakukan oleh ahli at-ta'til. Ini pemikirannya min al-Jahmiyah wa ghairihim, Mu'tazilah. Wa ghairihim di situ Mu'tazilah. Wa inna ma kana dzalika ilhadan. Bagaimana dikatakan ini ilhad? Kata beliau, hal tersebut ilhad li wujubil imani biha. Karena wajib beriman dengan nama tersebut, wa bima dallat alaihi min al-ahkam wa sifat allaiqati billah. Bagaimana beriman terhadap sifat Allah SWT, nama dan sifat? Ikhlas. Kenapa di sini dikatakan ini ilhad? Karena seorang itu wajib beriman terhadap nama dan sifat. Paham pertanyaannya? Hah? Siapa yang paham pertanyaannya? Di sini dikatakan inna makana dzalika ilhadan. Ya kan? Dzalika kemana ini? Kemana ini? Yang sebelumnya. Ya kan? Ini dikatakan ilhad karena wajibnya seorang beriman terhadap nama dan sifat Allah. Pertanyaannya, bagaimana keimanan terhadap nama dan sifat sehingga yang sebelumnya dikatakan ilhad? Jangan sampai tidak ada yang paham pertanyaanku. Terus? Dan menafikan apa yang Allah nafikan. Itu jawabannya.
Tidak ada yang paham kan? Hah? Atau terlalu tinggi bahasanya? Hah? Iya, alhamdulillah ada action. Paham dia? Iya. Jadi kalau dikatakan kenapa mereka ilhad? Iya. Kenapa mengingkari ilhad namanya atau hakikatnya atau sifatnya atau hukumnya? Iya, dikatakan ilhad karena wajibnya seorang beriman terhadap nama dan sifat. Bagaimana wajibnya? Yaitu mengimani apa yang Allah tetapkan, iya, dan menetapkan sifat yang ada pada nama, kemudian hukum, dan menetapkan pula sifat yang Allah tetapkan untuknya, dan menafikan apa yang Allah nafikan. Yang sudah lewat. Makanya dikatakan itulah iman, dan selain dari itu adalah ilhad. Qala wa bima dallat alaihi al-ahkam wa sifat al-la'iqatu billah fa inkaru syai'in min dzalik, dan mengingkari sesuatu dari hak tersebut yang menjadi kewajiban kita menetapkan semua apa yang Allah tetapkan. Kalau diingkari satu sedikit saja, maka kata beliau mailun biha amma yajibu fiha. Paham? Kalau tidak paham sudah tutup saja. Hah? Tidak ada yang paham? Tidak ada jawaban. Saya tadi paham, tidak ada jawab. Tidak paham juga tidak ada jawaban. Karena saya bingung. Paham yang pertama ini? Jadi katakan al-ilhad kalau menafikan apa yang Allah SWT telah tetapkan. Mengingkari apa yang Allah telah namakan untuknya. Berarti menunjukkan kewajiban kita adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama dan sifat, dan menafikan pula apa yang Allah nafikan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini jelas? Iya. Yang kedua, belum masuk yang kedua. الثاني أن يجعلها دالة عن صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها فجعلها دالة عليه ميل عما يجب فيها. Qala, yang kedua, menjadikan nama tersebut sebagai petunjuk terhadap sifat yang tusyabih, yaitu di sini tumathil, ya. Menjadikan nama tersebut terdapat padanya sifat, sudah jelas. Yang dimana sifat tersebut semisal dengan sifat makhluk, sebagaimana dilakukan oleh ahlu tashbih, ahlu tamtsil. Akan datang nanti tambih dari musannif tentang penamaan musyabbihah dan mumatsilah, ya. Yang mana cocok, mumatsil atau musyabbihah, tashbih atau tamtsil, nanti. Jadi yang kedua adalah, kalau tadi kesimpulannya ilhad itu kalau kita menolak nama dan sifat, nama atau sifat. Perhatikan. Yang kedua, dikatakan ilhad kalau dia menetapkan tapi menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Itu juga ilhad. Qala wa dzalika, kenapa? Li'anna tashbiha ma'nan batil. Karena menyamakan tamtsil itu berarti terdapat padanya makna yang batil untuk sifat Allah. Iya kan? Cocok tidak? Kalau kita katakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, berarti makna dari tangan Allah sudah batil. Kenapa? Karena semisal dengan makna dari tangan si fulan yang kurang, ya kan? Tidak sempurna. Sedangkan tangan Allah hakikatnya atau makna yang benar dari tangan Allah SWT adalah tangan sesuai dengan kebesaran keuangannya, sempurna. Iya, itu maksudnya. Karena tashbih kalau disamakan berarti terkandung padanya makna yang batil. La yumkin an tadulla alaihi nusus, yang tidak mungkin ditunjukkan oleh nas. Kenapa? Karena Allah mensifati tangan disandarkan kepada Allah, zat Allah, dan zat Allah itu agung. Iya, tidak sama dengan makhluk. Qala bal hiya dalatun ala butlani. Bahkan kalau dikatakan seperti itu, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, menunjukkan kebatilan dari makna tersebut
Kata beliau, faja'luha, maka menjadikan sifat tersebut atau nama tersebut menunjukkan terhadap sifat yang sama dengan sifat makhluknya, itu mailun amma yajibu fiha. Itu adalah bentuk al-ilhad. Ya, berpaling dari apa yang menjadi kewajiban terhadap nama tersebut. Bisa tak? Iya, jadi kewajiban pertama menetapkan nama dan sifat. Jangan diingkari. Kemudian yang kedua, ketika menetapkan nama dan sifat, jangan disamakan dengan sifat makhluknya. Keluar dari itu ilhad. Bisa tak? Ketiga. الثالث Harus habis ini. Waqul azan. أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه Yusamma. يسمى Afwan. Yusammi ya. Iya. Sama yusammi. يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب Al-ab. Abah. Bapak. وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة العلة فاعلة وذلك لأن أسماء الله تعالى توفيقية وتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها وكما أن هذه أسماء التي سموا بها نفسها باطلة وينزه الله تعالى عنها. طيب. Kata beliau, yang ketiga, yusammallahu, Allah dinamakan bima lam yusammi bihi nafsah, dengan apa yang Allah tidak namakan dengannya zatnya. Ini juga ilhad. Kata tasmiyatin Nasara, sebagaimana orang Nasara menamakan Allah al-ab, bapak. Iya. Jadi kalau tadi apa yang Allah namakan kita tetapkan. Ketika kita tetapkan nama itu terkandung banyak sifat, jangan disamakan. Kalau ini kita jangan menetapkan nama yang Allah tidak tetapkan. Kalau kita tetapkan itu ilhad. Sebagai contohnya seperti orang-orang Nasara menamakan Allah al-ab, bapak. Wa tasmiyati al-falasifa iya al-illat al-fa'ilah. Sebagaimana juga penamaan orang-orang filsafat menamakan Allah al-illat al-fa'ilah. Ini untuk menafikan bahwasanya Allah yang menciptakan alam. Untuk menetapkan juga liqulubil alam, terdahulunya alam ini. Illat al-fa'ilah. Sudah, illat al-fa'ilah sudah tahu? Ya. Wadhalika, tapi ada yang sudah paham ini ya, bagaimana itu illatul fa'ilah? Ada yang baru ikut salahnya. Illatul fa'ilah dikatakan illatul fa'ilah. Jadi sebab sesuatu ada karena sesuatu tersebut. Adanya sesuatu karena sesuatu yang lain. Dikasih contoh, iya. Dikasih contoh. Jadi mengatakan illatul fa'ilah, wujudul alam biwujudillah. Itu maknanya. Dia mengatakan Allah SWT illatul fa'ilah, wujudul alam biwujudillah. Sebab adanya alam ini karena adanya Allah. Berarti bersamaan Allah dengan alam itu ada. Menunjukkan alam itu terdahulu, sudah lama. Iya. Ya kan? Qidamul alam bikidamillah. Terdahulunya Allah itu alam terdahulunya Allah. Seperti dia katakan adanya asap dengan sebab apa? Sebab api. Adanya naungan disebab apa? Karena terhalang tembok dari matahari. Cuman pertanyaannya, apakah asap tadi itu dan naungan itu, bayangan itu diciptakan oleh api atau bukan? Iya kan? Dikatakan illatul fa'ilah. Apa maknanya?
adanya alam karena adanya Allah. Berarti kalau dikatakan adanya alam, adanya Allah, pertanyaan dengan adanya Allah, apakah Allah menciptakan alam? Bukan. Ya kan? Ini mereka maksudkan. Kenapa mereka mengatakan Allah itu illatul fa'ilah? Karena mereka tidak meyakini bahwasanya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman adanya alam ini karena adanya Allah. Tapi bukan Allah yang menciptakan. Seperti yang mengucapkan mereka. Ada api atau ada asap karena adanya api, tapi bukan api yang menciptakan apa? Asap. Begitu pula kalau ada tembok matahari, kemudian ada apa? Naungan, bayangan. Ini bayangan dari mana? Dari tembok. Pertanyaannya, apakah tembok yang menciptakan bayangan? Tidak. Begitu mereka bawa. Jadi mereka mengatakan illatul fa'ilah supaya menafikan bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Karena mereka meyakini bahwasanya adanya alam semesta ini karena adanya Allah. Terdahulunya alam ini karena terdahulunya Allah. Karena sama-sama ada bersamaan. Itu penamaan untuk Allah SWT dari mereka. Wa dzalika li anna asma'ullah ta'ala tauqifiyah. Kenapa dikatakan ilhad? Karena nama Allah itu tauqifiyah, sudah lewat. Tidak boleh kita namakan apa yang kecuali Allah namakan dirinya sendiri, zatnya sendiri. Fatasmiyatullah ta'ala bima lam yusammihi nafsa mailun amma yajibu fiha. Maka menamakan Allah apa yang Allah tidak namakan, ini dikatakan mailun amma yajibu fiha, itu ilhad. Kama anna hadhihi al-asma' allati sammauhu biha, sebagaimana nama-nama ini yang mereka namakan Allah dengannya, nafsaha, itu batilah, tidak benar. Mereka menamakan Allah al-ab, illatul fa'ilah, itu nama yang batil karena nama Allah tauqifiyah. Tidak boleh menamakan kecuali apa yang Allah namakan untuk zatnya. Yunazzahullahu ta'ala anha, disucikan Allah dari nama tersebut. Nama tersebut. Jadi pasnya kita tahu nama Allah tauqifiyah, kemudian beliau membahas tentang ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, keempat, Ar-rabi an yastaqqa min asma'i li asnami kama fa'ala al-musyrikina. yashtaqqa min asma'i asma'u atau yashtaqqa min asma'i asma'un lil asnam. Terus kama fa'ala al-musyrikuna في اشتقاق العزة من عزيز واشتقاق اللاتي من إله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحقة وبأنه فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض وهو مختص بأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. Dipecahkan dari nama Allah SWT yang keempat, pecahkan dari nama-nama Allah SWT nama untuk sembahan-sembahan. Ini mail juga atau ilhad juga. Pertama mengingkari, kedua menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ketiga menamai Allah dengan nama yang Allah tidak namai, yang ketiga diambil dari namanya, pecahan namanya, kemudian dinamai sembahan yang lain. Kama fa'ala al-musyrikuna, sebagaimana dilakukan oleh kaum musyrikun, fi ishtiqaqil uzza min al-aziz. Sembahan mereka al-uzza dari nama Allah al-aziz. Pecahkan dari situ. Washtiqaqul lat min al-ilah. Dari Allah ini diambil dari nama al-ilah. Ala ahadil qaulain, di atas salah satu dari dua ucapan. Fasammau
biha, mereka pun menamakan dengan nama tersebut asnamahum, sembahan-sembahan mereka. Dari Al-Mana juga ya, dari nama Allah Al-Mannan. Mereka nama juga Al-Mana, sembahan mereka dari nama Allah Al-Mannan. Wa dzalika li'anna asma', kenapa? Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu khusus dengannya. Ya. Dari firman Allah, walillah, untuk Allah nama-nama yang husna fad'uhu biha. Wa qawlihi, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ini lam tamlik. Ya, istihqaq, untuk Allah lah nama-nama yang husna. Wa qawlihi lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Fakama ikhtassa bil ibadati wa bil haqq bil uluhiyatil haqq. Sebagaimana juga Allah SWT khusus pada ibadah dan uluhiyah yang hak. Uluhiyah disifati dengan hak ya, karena uluhiyah banyak. Ya kan? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dengan uluhiyah. Bi'annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Jadi sebagaimana Allah ukhtus saya bagus ya, dimajhulkan. Sebagaimana Allah dikhususkan dengan ibadah dan uluhiyah, dengan bertasbih untuk Allah siapa yang ada di langit dan di bumi, demikian pula mukhtassun bil asma'il husna, demikian pula Allah itu khusus dengan nama-nama yang husna. Seperti itu. Jadi dia bersendirian pada nama, pada uluhiyah dan ubudiyah. Begitu pula Allah SWT bersendirian pada nama-nama yang husna. Tidak boleh diambil darinya kemudian dinamakan pada sembahan-sembahan. Fatasmiyatu ghairihi biha, maka penamaan selain Allah dengan nama Allah ala al-wajhi alladhi yahtassu billah, lihat yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dari nama itu. Ini ada ya Allah Ar-Rahman ya. Mailun amma yajibu fiha, ini dikatakan ilhad. Dikatakan apa? Ilhad juga. Yang kita sudah bahas di kitab Tauhid ya, tentang nama-nama yang boleh seorang bernama dengannya. Ada yang tidak boleh seorang bernama dengan nama tersebut. Kalau di sini dibahas karena jelasnya menamakan nama Allah kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal ilhadu bi jami' anwa'i muharramun. Ilhad, jadi semua jenisnya ini haram. Tidak ada yang bagus. Ya, semuanya adalah keharaman. Li'anna Allah Ta'ala haddada al-mulhidin. Karena Allah beri ancaman pada orang yang membuat ilhad. Di qaulihi wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang mereka ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas dari apa yang mereka lakukan. Ini ancaman. Berarti menunjukkan itu haram. Ya. Kalau ada ancaman dalam Al-Quran, maka pelakunya ini atau perbuatannya ini adalah perbuatan yang haram, tak boleh dilakukan. Ya. Kata beliau, minhum ma yakunu syirkan atau kufran hasba ma taqtadihi al-adillatu syar'iyyah. Di antaranya dari ilhad ini ada yang dia adalah kesyirikan, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya. Terlebih dia menamakan dari nama Allah itu sembahan mereka, atau kufur seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah, menolak nama dan sifat, tapi tidak berani menolak zatnya. Kemudian hasba ma taqtadihi al-adillatu syar'iyyah, sesuai apa yang ditentukan oleh dalil-dalil syar'i, yang ditunjukkan oleh dalil syariah. Ini haram, masuk pada kekufuran atau kesyirikan. Jadi selesai kita dari 7 kaidah ini ya, tentang nama dan sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ulang 7 ini. Pertama adalah apa? Asmaul husna. Ini kalau sudah disebutkan begitu, kalau sudah murojaah langsung terketik apa itu husna. Bagaimana dikatakan husna? Yang kedua, nama Allah alam wa awsaf. Alam menunjukkan terhadap zat dan awsaf menunjukkan terhadap sifat yang terkandung pada nama tersebut. Kemudian yang ketiga,
Apa? Ahsan. Nama Allah kalau itu muta'addi maka menunjukkan 3 perkara. Yang pertama, tetapnya nama tersebut untuk Allah. Yang kedua, tetapnya sifat pada nama itu. Yang ketiga, terdapat hukum asar pada nama tersebut berkaitan dengan selainnya. Kemudian kalau dia lazim maka cukup 2. Keempat, dalam asma dan satu iman. Menunjukkan tokoh atau menunjukkan kelaziman terhadap nama. Mana pasal itu? Nama Allah SWT dia dilihat dari pendalalan lafadznya, pendalilan dari lafadz dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menunjukkan zat dan sifat, maka ini mutabaqah. Kalau menunjukkan zat sendiri dan sifat sendiri namanya tadammun. Kalau menunjukkan makna dari luar lafadz namanya apa? Iltizam. Keempat, kelima, asmaullah tauqifiyah. La majala fiha lil aql. Yang kelima, keenam, asmaullah ghair mahsur bi 'adadin muayyan. Kemudian terakhir tentang larangan dari ilhad terhadap nama dan sifat nama Allah Subhanahu wa taala, dan jenis-jenis ilhad itu ada. Disebutkan di sini ada 4 terkhusus pada sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah besok kita masuk di beda sifatnya. Semoga ini bisa selesai sebelum maksudnya ini beda sifatnya, bukan semuanya. Sifat, insyaallah. Setelah itu kita masuk di nama dan sifat. Karena itu panjang, 4 tapi panjang. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta